Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya dulu atau Bapak dulu? Boleh Pak Ivan yang apa? Yang mau konsul? Oh iya, siap. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Sebaliknya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Arif, mohon maaf nih saya ganggu waktunya ya Pak Arif ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa Pak Irfan? Ada Saya yang mau bisa saya bantu? saya mau sedikit curhat Pak Arif. Ini eh, ada sedikit unek-unek dalam hati saya nih Pak Arif. Ya, gimana Pak Irfan? Ada Ya, unek-unek apa? Boleh jadi ya saya bisa menjadi pendengar yang baik. Pak Arif nih, saya kan ikut CGP nih Pak Arif ya. 2 bulan, udah 2 bulan 3 bulan inilah kurang lebih. Nah, CGP itu kan dituntut untuk jadi pemimpin pembelajaran gitu ya Pak Arif ya, jadi Iya. penggerak. Cuman masih ada kendala dalam diri saya Pak Arif. Kurang pede kalau harus public speaking gitu di depan banyak orang gitu. Kadang ketika saya berkata-kata pun saya pikir masih banyak kosakata saya yang berantakan gitu, tidak pantas untuk seorang public speaking gitulah Pak. Hmm. Kan beda kalau dengan Bapak, kalau Bapak udah pengalaman ya. Alhamdulillah. Nah, jadi tujuannya itu Pak Irfan itu apa ya? Ada Ya, jadi masalah intinya kesulitan dalam apa Pak Irfan? jadi saya itu kan kesulitan berbicara di depan banyak ya Pak, banyak orang. Jadi ya tujuan saya sharing sama Bapak ini ya, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman depan umum gitu Pak. Iya betul. Jadi Pak Irfan pengen ada kemampuan ya ketika bicara di depan umum itu ya percaya diri, nyaman, tenang gitu Ya, ya. Tidak terus gugup. kosakata saya nggak berantakan gitu Pak. Wah, kosakatanya nggak berantakan. Oh, jadi tujuannya gitu ya Pak Irfan ya. Iya, Ih, ini bagus Pak Irfan ya. Jadi suatu hal yang memang hal yang layak dari seorang guru gitu ya. Tapi Pak Irfan sendiri di kelas merasa gugup nggak kalau ngomong ke anak-anak gitu? oh kalau di kelas ya Pak ya. Kalau di Kalau di kelas. kelas mah ya udah biasa ya Pak, saya menghadapi anak-anak ya Pak ya. Eh, Tidak ada deg-degannya kecuali kalau misalkan ada supervisi oleh pengawas, oleh kepala sekolah, nervous, apalagi kan memang ketika jadi CGP itu kan dituntut untuk kita itu mendesiminasikan ya, Iya. mendesiminasikan pemahaman kita dari modul-modul yang udah diajar gitu. Ya itu kadang saya itu kurang pede gitu Pak. Jadi kalau di kelas mah Pak Irfan bagus ya, bisa menguasai kelas, bisa Iya bicara dengan baik, dengan itu, benar, bisa menyampaikan informasi kepada anak-anak gitu ya, tenang, iya, tidak gugup, tidak grogi. Tapi ya. kalau di depan guru-guru, misalkan tadi ketika diseminasi, Mm-mm. ada masalah ketika menyampaikan di depan teman-teman, di depan teman ya di depan rekan kerja ketika diseminasi, ada masalah nggak? Iya Pak. Kalaupun saya misalkan di 5 menit awal ya, saya itu suka deg-degan. Yo, iya. Meskipun materinya sudah saya kuasai untuk Diseminasi. diseminasikan ya, tapi mendadak kalau di tengah-tengah itu blank mau ngapain ya gitu. Hmm, Hilang juga. Terus kosakata saya itu sebetulnya juga berantakan aja kayak ngobrol, kalau ngobrol berdua seperti ini ya saya bisa lah gitu, tapi kalau ya. ngobrol di publik semua orang tertuju perhatiannya ke saya, itu yang buat saya jadi blank tuh kata-kata itu. Hmm.
gitu. Jadi ada sedikit masalah ya ketika Pak Irfan di depan guru-guru ketika diseminasi. Selain Iya. diseminasi ada ini lain nggak pembicaraan lain selain diseminasi? Misalkan di upacara ada upacara ya, terus kita tugas sebagai pembina upacara. Gimana perasaan Pak Irfan ketika bicara menjadi pembina upacara? Ada Ya, perasaan gugup nggak? ya pasti itu Pak, itu lebih lagi ya, karena selain di depan anak-anak juga di depan semua guru dan staf berkumpul ya. Jadi kalau misalkan saya ada kesalahan dalam berbicara, ya udah pasti itu rasa malu itu kayaknya muncul kalau salah-salah kata itu. Udah deg-degan itu udah menguasai diri saya sebelumnya gitu. Iya. Nah, kasus ya kejadian ini ya sepertinya tidak dialami sama Pak Irfan sendiri. Boleh jadi Pak Irfan pernah lihat rekan kerja atau rekan sejawat kok kalau ngomong di depan orang teh kayak ngelantur gitu ya, kayak Iya. Irfan tapi gitu ya, canggung gitu. Ada nggak teman yang seperti itu? Ada Pak, ada. Ada. Cuman karena beliau ini ada yang seperti juga ya canggung, tapi beliau ini memang lebih menghindar gitu ke hal-hal yang kayak kegiatan misalkan harus berbicara di depan umum. Jadi dia itu lebih menghindar, kayak pembina ya dia menghindar, tidak mau menolak. Terus ikut kegiatan-kegiatan apa juga hanya sebagai audiens saja. Kalau CGP ini kan kita harus dituntut ya Pak ya, harus berani gitu. Nah itu yang jadi ya masalah bagi saya gitu. Kalau saya nggak ikut CGP ini ya saya udah aja menghindar aja dari tanggung jawab kayak harus berbicara di depan umum gitu. Nah, selain yang kurang tadi, ada nggak yang menurut versi Pak Irfan itu, oh, keren kalau bisa di depan orang itu dia ya biasa menguasai audiens gitu, tenang, kalem. Di sekolah ada nggak teman seperti itu? Ada sih Pak, ada teman saya seperti itu kalem. Tapi beliau ini tidak aktif dalam kegiatan gitu. Nah, yang aktif ini jadi dia itu menghindar aja, kayak ikut CGP atau ikut apapun dia menghindar aja. Tapi kalau ketika dia berbicara memang aktif, tertata gitu ya, bagus public speakingnya. Nah, sekarang itu justru yang saya lihat itu model figur yang saya lihat itu ya Pak Arif sendiri. Oh, Pengalamannya udah jauh gitu. iya ya, oke. Baik, kalau begitu kira-kira nih ada rencana yang untuk mengatasi masalah Pak Irfan tadi ya, ada rencana kira-kira gimana sih untuk mencari solusi permasalahan ini, ada rencananya nggak kira-kira menurut Pak Irfan? Apa rencananya nih? Rencana yang saya akan lakukan ya awalnya sih saya hanya banyak berlatih ya Pak ya, ikut pendidikan CGP ini memang jadi banyak kita itu mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ide, gagasan ya di depan banyak orang. Terus mungkin yang keduanya saya itu belajar tutorial di YouTube lah, atau di kan ada tips-tips untuk kompetensi public speaking gitu ya Pak ya, atau apa ya, udah sih itu aja sih Pak. Oke. Ya betul sih, rencana aksi Pak Irfan itu bagus. Kayak kemarin kan Pak Irfan mewakili rekan-rekan ya tampil menjadi guru ya, menjadi guru untuk menyampaikan materi-materi tentang apa kemarin waktu lokal itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu juga suatu kehebatan, itu hebat bisa tampil di depan teman-teman, karena salah satu faktor yang membuat kita grogi, yang membuat kita grogi itu karena melihat audiensnya ini sama-sama kayak kita sama-sama guru,
apalagi takutnya wah mereka lebih pintar dari kita. Makanya Ya. jadi pikiran kita itu di otaknya apa ya? Aduh, ini nih pasti nih mereka lebih jago, lebih pintar. Aduh, akhirnya apa? Perasaan kita akan apa coba? Akan merasa, Ya. aduh saya takut kelihatan bodoh gitu. Saya harus tampil seperti orang yang pintar. Memang itu jadi beban. Makanya kalau kita kembalikan ketika di depan anak-anak kan kita nyantai aja. Iya, Jadi Pak. kira-kira triknya apa? Yang pertama ketika menghadapi audien itu apa coba, Pak Irfan? Kalau trik yang pertama ya mungkin saya harus menguasai dulu materi ya Pak ya, materi Betul. yang akan saya sampaikan. Yang keduanya untuk kata-kata kosakata yang berantakan itu saya harus banyak membaca buku mungkin ya Pak ya, itu Betul, membantu betul. juga. Ya. Jadi pembendaharaan kata-kata saya lebih banyak, lebih bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya. Iya. Nah, itu mungkin Pak ya banyak menguasai dulu materi, yang keduanya juga membaca buku ya, literasi lebih banyak lagi itu Iya. ya Pak ya. Iya, bagus Pak Irfan. Jadi pada dasarnya ya kita harus banyak-banyak berlatih juga. Setiap sesi misalkan ada sesi perkumpulan apa gitu, cobalah usahakan Pak Irfan mengacung gitu, acung, bertanya atau mengungkapkan pemikirannya gitu. Ya, Insya ya. Allah nanti lambat laun kita akan merasa tenang. Dan hampir semua orang juga di awal-awal itu di satu menit pertama biasanya gugup gitu. Hmm, Tapi rasa gugup itu akan kita hilangkan kalau kita merasa tenang, tenang saja. ya, ya, ya Pak benar ya. Saya harus banyak seperti ini sih ya, apa berbicara di depan. Kata Bu Repi bilang ya, practice makes perfect. Perfect ya, Berlatih membuat berlatih menjadi sempurna itu. ya membuat sempurna Nah, itu. tadi Pak Irfan menyampaikan, aduh ada sosok yang bisa untuk itu saya ya Pak Arif. Selain saya, Pak Irfan ada sosok lain nggak yang kira-kira bisa diajak ya untuk sharing, untuk ya bukan menjadi pelatih ya, kita partner teman sharing bagaimana supaya kita itu tampil di depan publik itu tenang gitu. Ada nggak selain saya Pak Irfan sosok lain? Ada Pak, ya teman saya ini PNS angkatan 2019 sebelum saya. Memang beliau itu kalau berbicara di depan publik itu tertata rapi gitu. Ya, Ya mungkin saya bisa sharingnya dengan beliau yang terdekat misalkan, sehingga apa sih tip and triknya Neng matiin Neng, menghadapi ini lagi direkam Neng. apa menghadapi audien yang banyak yang perhatiannya tertuju pada saya gitu. Oke, bagus, bagus, bagus. Jadi ada faktor lain ya yang bisa membantu Pak Irfan. Baik, Nah, selanjutnya tadi kan permasalahannya Pak Irfan agak kesusahan ya ketika berbicara di depan orang atau istilah kerennya public speaking. Nah, nanti kan lambat laun Pak Irfan belajar, mencoba dan mencoba. Kira-kira ada indikator ketercapaian dari tujuan itu nggak Pak Irfan? ya kalau misalkan saya sudah belajar ya tip and trick public speaking, belajar sharing dengan teman saya juga gitu ya. Mungkin indikatornya ya saya lebih pede aja ya Pak ya berbicara di depan banyak orang, kosakata saya tidak belepotan lagi, dan ya itu sih yang menjadi menurut saya indikator keberhasilan saya supaya umum. Oke. Jadi ada ketenangan ya, ketenangan. Ya, karena Bicara terus tidak terburu-buru gitu ya. Baik, baik, baik Pak Irfan. Nah, kira-kira rencana aksinya nih mau kapan nih Pak Irfan agar itu apa permasalahan yang dihadapi ini bisa tercerahkan? ya untuk belajar ini ya paling Pak saya secepatnya sih Pak ya, kalau ada waktu ngobrol-ngobrol ringan dengan
teman saya, teman sejawat ini, Ya, ya minta sarannya juga. Kalau membaca buku sih sebetulnya di perpustakaan juga banyak ya, cuman kemauannya aja saya ya, yang yang perlu ditingkatkan. Cuman kan ada motivasi, saya itu sudah ikut CGP ini nggak bisa hanya diam saja ya Pak ya, menunggu betul, keajaiban saya berubah, harus untuk meningkatkan kompetensi tersebut gitu Pak. betul, betul. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Pak Irfan kira-kira Eh, dari Ya perbincangan kita ini? alhamdulillah Pak, setelah ngobrol ini ya saya jadi lebih terbuka akan potensi saya ya, dibantu oleh Pak Arif juga sebagai senior yang sudah berpengalaman gitu kan ya, berpengalaman dalam berbicara di depan umum gitu Pak. Ya mudah-mudahan dengan obrolan ini setelahnya saya lebih percaya diri gitu Pak, bisa ngobrol di depan orang banyak. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ya, Pak Irfan ya minimalnya dengan kita berbicara di sini juga kita plong ya. Kalau ada masalah kalau dibicarakan tuh plong. Dan ya, mudah-mudahan Pak Irfan bisa mengelola, bisa menguasai ketika bicara di depan publik ya, depan publik. ya, Kunci sederhananya sih satu, jangan malu ya, jangan malu, jangan ada rasa malu. Yang kedua, jangan ada rasa takut disebut apa ya, bodoh gitu. Karena masalahnya kita itu udah siap materinya, udah hafal, udah dikuasai, tapi ya ini kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang seolah-olah kita tuh harus jago menyampaikan materi sehingga itu jadi ya, beban dan ujung-ujungnya takut disebut sebagai orang yang bodoh. Memang iya, kalau saya perhatikan itu banyak orang-orang yang bicara di depan itu tenang, enak gitu ya, ketimbang berbicara yang menggebu-gebu gitu ya, retorika susah gitu. iya, iya, Itu baik Pak Irfan, mungkin cukup ya. Insya Allah nanti cukup, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan ya Pak, mudah-mudahan Pak Irfan makin semangat untuk amin, mengerjakan tugas-tugas CGP, termasuk juga nanti kan kedepannya sebagai guru penggerak yang pasti akan banyak menghadapi orang-orang dewasa, akan banyak di depan rekan kerja. Mau tidak mau iya, kita sampaikan ilmu yang kita miliki ini. iya, Begitu saja. ya Pak. Terima kasih ya Pak ya, waktunya Pak. Sama Pak Ini Irfan. waktunya juga udah selesai Ya, Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan jadi motivasi bagi saya gitu, meningkatkan betul. kompetensi. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.